kita angkat pujian awal kita, penyembahan awal kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan.
Benar Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan penghiburan bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di antara kami. Engkau Tuhan atas hari Sabat dan memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan kami, oh Tuhan Yesus, berikan kelepasan, berikan pertolongan. Terima kasih Bapa, pakai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan dari tempat mati, limpahkan sukacita surgawi kepada kami. Berkati setiap kami yang sudah hadir. Kami juga berdoa untuk kami yang lain, percepat langkah mereka. Limpahkan di tempat ini, berikan kemenangan iman di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang melihat dan menikmati ibadah kami melalui streaming Tuhan maupun melalui YouTube Tuhan. Berkati mereka. Engkau juga melawati mereka. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Kami ucap syukur. Jika ada kuasa kelaparan pengganggu, cobalah ibadah kami bersatu hati kami dan patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami bertahan keluar tinggalkan tempat ini, hati kami kuduskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita hadir di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan dengan hati yang bergembira. Mari kita angkat pujian kita, Ku Masuki Gerbang. Ku
Tuhan pada hari ini, minggu ini, mungkin bulan ini, mungkin tahun ini, di waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian tiap orang harus tahu. Selamat pagi saudara Tuhan. Saya bersyukur kalau pagi hari ini bisa kembali bersama saudara. Minggu yang lalu kami ada di Jakarta. Memang kami membawa satu proposal untuk gereja kita yang ada di Jakarta Barat. Itu satu proposal yang 4 adalah pelayanan, 1 proposal ke Kampung Duri namanya ya. Jadi ada teman saya bilang bawa aja ke sana karena kita masih ada sedikit lagi untuk teras dan kamar mandi. Jadi saya harus bawa proposal ke sana. Puji Tuhan, diterima dengan baik oleh staf gereja di sana, pengurusnya begitu ya. Puji Tuhan, di sana saya berjumpa dengan teman ibu gembala yang melayani firman Tuhan waktu itu. Kemudian kami pulang ke arah Bekasi Timur. Jadi perumahan Babelan Indah. Ada teman saya Bapak Kepala Peter Thomaswa ya, Peter Thomaswa. Yang kemarin juga jemaatnya ada di Rumah Sakit Tugu, kita juga sudah melayani karena beliau. Kemudian saya sebenarnya udah mau istirahat itu minggu siang jam 2. Lalu ibu gembala di sana memberi saya secangkir kopi. Nah, kopinya kopi mana? Kopi Lampung ya, enak. Saya cerita sama ibu gembala, katanya dia beli dari teman ibu gembala juga ya, yang pernah pelayanan kemari ya, Ibu Sinjer Mamahit namanya. Lalu beliau tahu kalau kami ada di Jakarta, langsung aja ke GBD Keramat ya, masih ada waktu. Saya cepat buat lagi proposal, tinggalkan ini kepadanya aja. Saya kemudian pakai Grab ke stasiun Bekasi ya, karena saya udah biasa di Jakarta itu pakai kartu kereta itu tinggal naik. Jadi saya udah tahu juga arah di Keramat itu turunnya di Gang Setiong. Nah, di Gang Setiong naik Grab atau bajai cuma 15.000. Gereja pas jam 5 sore. Puji Tuhan saya tahu. Dan ibadah saya dulu waktu sebelum jadi hamba Tuhan berjemaat di Ketapang yang satu lagi, jadi pusatnya tempat Pendeta Amande. Saya berjemaat di sana tuh 1,5 tahun ya, jadi
dengan putra-putra beliau yang kedua itu kami sudah pernah tahu. Nah, ataupun kalau begitu, nah yang nomor satu itu yang mengembalakan di GBD Keramat. Saya sempat rekam lagunya waktu itu, bukan siapa orang harus tahu, tapi waktunya kalau zaman ini lalu hari kiamat ya. Kalau bunyi sangkakala saya share di grup GBD kita, itu suasananya papanya yang luar biasa. Memang kami merasakan atmosfer itu sama di tempat kami dibesarkan. Opa kami sudah dipanggil Tuhan, tapi atmosfernya itu masih atmosfernya opa itu ya. Jadi di gereja itu atmosfernya Om Halimande ya. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Bahkan sudah jarang itu GBD seperti itu. Setelah firman Tuhan itu, Roh Allah masih bekerja ya. Roh Allah betul itu. Dan saya puji Tuhan, saya rekam lalu saya kirimkan. Itu luar biasa, dan kita percaya roh yang sama, kuasa yang sama itu juga ada di tempat ini ya. Amin ya. Itu orang GBD yang asli seperti itu memang kuasa Tuhan itu, dia hamba Tuhan itu mungkin sudah pergi, tapi kuasanya tetap tinggal di situ ya. Di gereja kami sudah kasih Tuhan, di gereja ini tidak ada orang sakit. Kalau orang sakit datang pasti dia sembuh, sebab karunia kesembuhan ada di situ. Waktu opa kami sudah meninggal, ada orang yang dibilang kamu nanti sudah tua baru matamu bisa melihat dengan terang. Opa itu sudah pergi kurang lebih 10 tahun kemudian orang itu benar-benar bisa melihat dengan terang ya. Ada orang sakit lalu diganti oleh anaknya. Orang sakit gula, anaknya sendiri sakit gula nggak sembuh, tapi orang sakit gula di situ didoakan sembuh sudah. Sampai dia memberi sumbangan bis baru untuk antar jemaat karena dia direktur satu perusahaan di Jawa Timur. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan campur tangan. Kita semua bawa dalam doa. Nanti kiranya Desember itu teras sudah bisa rata ya. Ini puji Tuhan juga, sebetulnya dana kita biar dananya pas-pas begitu. Saya bilang sama Ibu udah nanti kalau habis pasti Tuhan kirim ya. Setiap dana kita udah nipis, Tuhan kirim, Tuhan adakan buka jalan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, puji Tuhan Tuhan memberikan. Puji Tuhan, kiranya kita doakan perjalanan pelayanan Bapak Gembala, Tuhan yang mengurapi dan segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam pembangunan gereja kita ini dapat tercukupi. Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan. Kita percaya itu dan kita dapat bantu doa untuk penyelesaian pembangunan gereja kita. Jika ada yang ingin bersaksi kembali, jika tidak ada, saya undang untuk singgah maju ke depan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian kita, jangan lelah, saya undang untuk bangkit.
siapkan hati kita siapkan pemikiran kita untuk menerima dari firman yang akan dibawakan oleh Bapak ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian, mulutmu penuh dengan pujian. Yesus
setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menaikkan puji-pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Engkau urapi dan berkati Bapak Gembala kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan. Firman-Mu juga Tuhan untuk menjadi penolong Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati juga Tuhan kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh berfokus pada firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan, sekalian Tuhan, kita langsung saja kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tema firman Tuhan pagi hari ini, jangan meninggalkan kasih yang mula-mula, ya, puji Tuhan. Wahyu pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 7 bersama-sama, puji Tuhan. Sudah dapat, mari kita bagi berdiri. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, puji Tuhan. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 1 ayat yang ke-7, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu dan berjalan di antara 7 kaki yang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau sebagai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-kakimu. Jika engkau tidak bertobat, tetapi iklan yang padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga bersuci. Siapa beriman, marilah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sedangkan yang Tuhan kepada sidang jemaat di Efesus, ya, Tuhan memberikan suratnya, ada pujian, tetapi juga ada kekurangan mereka, ya. Jadi sedangkan Tuhan dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu, ya. Jadi ini 7 kaki dian melambangkan 7 sidang jemaat di Asia Kecil, ya. Efesus, Laodikia, Pergamus, Smyrna, ya. Philadelphia, ini ada juga di sana. Ada 7 sidang. Ada 7 sidang, di mana saudara yang Tuhan memegang, dikatakan tadi
Ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan. Jadi 7 bintang ini adalah 7 gembala sidang jemaat. Ya, Tuhan siap menopang, siap mensupport, ya, ada dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu ditopang oleh Tuhan. Ya, kalau enggak, mungkin tidak mampu, ya. Apalagi jemaat besar, ya. Kita aja ini kalau persiapan saya beres-beres tadi 2 jam sebelumnya, ya, 2 jam, karena masih dibangun. Dan mungkin juga orang heran kita bisa kerja keras itu karena saya percaya karena topangan tangan Tuhan. Dan sampai umur ini saya udah lansia, tapi puji Tuhan, Tuhan beri kesehatan, tak pernah sakit. Ya. Dan orang pada kosa dulu jarang sakit, ke rumah sakit itu jarang. Ya. Sebab dia selalu mengandalkan Tuhan dan hidup dalam firman. Jadi perlindungan firman ada. Nah, saudara Tuhan, jadi Tuhan itu sangat peduli dengan gerejanya. Dia berjalan mengelilingi kaki Dian, itu ada kaki Dian. Dia memperhatikan. Tuhan termasuk yang memperhatikan jemaatnya. Saudara-saudaraku diperhatikan oleh Tuhan satu persatu. Ya. Tadi ada Mbak Angel, ya, dulu bapaknya, dia setia kepada bapaknya. Bapaknya di akhir perjalanannya dia ada di dalam pengiringan Tuhan. Kau bawa tengkung sama bawa ketapel gitu kan. Jauh dia, kau menghadapi dengan perlengkapan yang lengkap, tapi aku menghadapinya dengan nama Tuhan, supaya di Israel tahu bahwa ada Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Ini pengalaman. Nah, saudaraku, orang yang seperti ini kita alami. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita minta apa kepada Tuhan, diberi oleh Tuhan. Di situ kita mulai setia kepada Tuhan, mulai ke gereja, rajin. Halo? Ya, apa aja. Saya bersyukur pada Tuhan, saya termasuk orang yang memiliki hati yang gak luntur sama Tuhan. 35 tahun yang lalu, 35 tahun 88. Ketika saya sudah bertobat, saya bukannya diam-diam hanya baju rapi ke gereja begitu. Saya datang ke pastori. Oh, apa yang saya bisa bantu buat pekerjaan Tuhan? Nggak punya apa lebih banyak, tapi kita bisa berbuat untuk Tuhan. Mungkin bereskan gereja lain-lain. Apa Bapak Gembala itu bilang? Bantu bereskan gereja. Rumah saya di depan gereja. Ikuti kegiatan pastori. Ada ibadah dari Senin sampai Jumat. Sore hari, cabang-cabang. Ada kur, ada doa pagi, jam 3:30 pagi. Waduh, kan gitu kan. 1 bulan sekali doa puasa 3 hari, puasa Esther. Sekarang lagi puasa Esther itu dulu Gembala. Kami dulu tiap bulan benar-benar puasa. Tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Bukan cengeng, itu namanya cinta Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Waktu saya mau ulang tahun umur 35 tahun, saya itu mengerjakan pembibitan sawah unggul di kampung saya. Musim kering-kering begini, saya berdoa, Tuhan, saya besok mau ulang tahun, saya pada hari ini tidak mempunyai uang 1 rupiah pun. Di hati saya sudah tahu Tuhan itu selalu akan memberi kebutuhan kita. Itu dengan iman namanya. Orang benar, orang percaya itu akan hidup dengan kita mesti yakin Tuhan akan sanggup menolong gitu. Saya hitung, saya butuh 350.000 untuk beli kue tar, untuk bikin soto 50.000. Saya hitung. Saya masih sempat beli
sepatu kalau tidak salah. Tujuan saya. Sepatu saya jebol, waktu kebaktian nggak pakai sepatu, biar gitu ya. Sudah kayak Tuhan, persis. Saya besoknya saya dengar firman Tuhan, kalau firmanku di dalam kamu, kamu di dalam aku, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Saya bilang, Tuhan, saya sudah hitung-hitungkan, saya perlu 350.000. Tidak lama orang datang beli, saya punya pembibitan itu 350.000. Masih pukul 10. Saya langsung ibaratnya toko, saya tutup toko, saya pergi ke Kota Malang. Saya belanja kue kebutuhan itu besok saya ulang tahun. Amin. Halo? Amin. Itu salah satu bentuk kita tahu cinta Tuhan. Tuhan cinta kita. Namanya orang cinta itu gimana kok? Kalau pasangannya, ya, saya dulu masih cinta monyet. Saya baru tahu, wah, ternyata kok pacarnya Mas, udah aku habis dalam hidupku. Minta orang tuamu gitu kan, belum tahu baru aku. Tadi menuntut ya kan. Nah, kalau yang sudah suami istri, nah apa yang dibutuhkan oleh pasangannya pasti dia akan berikan. Kalau itu adalah baik. Nah, saudara Tuhan, di situ masing-masing kita pasti pernah punya pengalaman. Amin. Ya. Saya aja punya Pak D, ya. Pak D saya itu orang Muslim, beliau saya orang Kristen. Waktu dia tentara, dia atasannya menanyakan mana kwitansi laporan yang tempoh hari perbelanjaan untuk peralatan tentara. Kwitansinya keterisut, dia takut. Tolong bisa dibawa ya, siap pemandangan berita. Dia takut dia pernah merasakan cinta Tuhan. Dia bilang, waduh Tuhan Yesus luar biasa. Waktu itu Pak D ketakutan, Pak besok harus dibawa. Pak D berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, dia bilang. Aku mendengar suara kwitansimu itu ada di lemari bajumu, lemari rak kedua di bawahnya orang. Dia langsung dilihat rak kedua di bawahnya orang. Waduh, puji Tuhan. Dia sudah nggak bisa menemukan di mana besok harus diambil. Kalau enggak dia mungkin kena sanksi. Dia cuma bilang bahwa Tuhan Yesus terima kasih kau baik, cuma gitu loh. Allah itu baik dan kan. Tapi sayangnya enggak ikut Tuhan Yesus, harusnya ikut Tuhan Yesus. Amin. Kita tadi orang yang kita tahu orang yang mati buat kita. Rasul Paulus berkata kita juga harus mengasihi yang mati dan hidup buat kita. Dia hidup untuk membenarkan saudara dan saya. Jadi saudaraku tuh kalau kita ikut Tuhan Yesus, hidup kita itu pasti jadi benar. Tapi kalau kita ikuti jalan sendiri, hidup kita pasti nggak jadi baik. Ya. Nah, jemaat di Efesus ini banyak terjadi jemaat-jemaat saat ini. Saya ingin menyampaikan ini. Banyak jemaat-jemaat sekarang itu menjadi rutinitas ke gereja. Tidak bisa merasakan kasih Tuhan lagi. Karena apa? Dia telah kehilangan kasih. Kalau orang memiliki kasih, itu geloranya, dia tidak akan pernah mau meninggalkan di gereja. Saya belum pernah absen. Lalu ibadah hari Minggu selama 35 tahun itu hanya awal-awalnya 2 kali. Belum ngerti bahwa melanggar firman itu dosa. Saya belum ngerti ayat itu. Karena ada ayat jangan tinggalkan hari Sabat, ya kan? Saya tinggalkan pas hari Sabat. Waduh, saya sudah malu. Waktu itu nagih utang, orangnya pergi, utangnya nggak dapat. Saya sama Bapak Gembala, saya laporan bagaimana ini? Kemana kamu hari ini? Waduh, saya jadi sangat bersalah. Tapi dari situ saya mengerti bahwa kita tidak boleh meninggalkan hari Sabat. Amin. Di situ sudah kasih tentang Tuhan. Kalau kita banyakkan sekarang, kenapa rutinitas? Dia berjumpa Tuhan tuh kalau dia ke gereja pikirnya gitu. Keluar gereja biasa aja. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu dengan program. Oh ini saya harus latihan. Kalau kami enggak begitu. Kalau kami mau pelayanan ini, kami ada persekutuan dengan Tuhan, berjumpa Tuhan dulu. Apa yang mesti saya sampaikan Tuhan? Tidak bisa dikarang-karang. Ya.
mendengar suara Tuhan. Ya. Seperti Salomo dengan Sulamit kekasihnya. Ya. Merdu suaramu, mendengar suara kekasihnya. Ya. Cintamu manis melebihi anggur. Dia merasakan kasih. Halo? Kalau pasangan kita meninggalkan ya kita sedih, tapi saya lihat pengalaman ibu saya kan terlalu sedih karena dia punya kekasih yang mengasihi dia, Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, menghiburkan dia. Amin. Sudah ketemukan ini. Nah, jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan. Dia rajin, cuma rajin karena program. Oh, ini hari Minggu, siap-siap. Wah, kita sibuk. Jadi itu rutinitas. Kehilangan hakikat dia di dalam perjumpaan atau persekutuan dengan Tuhan. Ya. Persekutuan dengan Tuhan itu kita seperti hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes, dia diajak ke bukit kemuliaan, dia berjumpa Tuhan. Bersama Tuhan dia berubah wajah, dia ganti dengan kemuliaan yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Dia bilang, Tuhan betapa senangnya kami ada di sini. Kami mau tinggal di sini. Ku ingin tetap di sini. Amin. Itu orang yang menemukan kasih Tuhan, menikmati bait-Mu. Salah satu tanda kalau kita merasakan kasih Tuhan, waktu kita berdoa ada air mata, bukan kering. Halo? Ini hari ini sudah mulai pudar di gereja. Apalagi ini justru ini harus peringatan, justru terjadinya perang Israel ini. Kalau nanti Israel dikepung itu sudah dekat hari kedatangan Tuhan. Di situ dikatakan mempelai 5 yang bodoh, tidak punya minyak, tidur. Mempelai yang punya minyak pun tidur. Tapi mempelai yang minyak dia punya persiapan. Kita harus punya persiapan. Kasih Tuhan itulah yang membuat kita bisa bergerak terus, memandu kita mengikut Yesus, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo? Ini kasih yang pulang-pulang. Coba orang yang mempunyai kasih kepada kekasihnya. Seperti kita ambil di Alkitab baca, Elimelek punya 2 menantu. Orpa sama Rut. Mahlon, Kilion, anak-anaknya sudah meninggal, dia jadi janda. Aku mau pulang kampung, sebab aku dengar Tuhan memperhatikan Bethlehem, rumah Tuhan di sana. Ada memberi makanan buat umat-umatnya. Kamu pulanglah ke kampungmu, karena dia bukan orang Israel, dia orang Moab. Yang satu dia bilang apa? Tidak, ibu. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu Allahku. Ya. Kampungmu begitu. Aku mau ikutkan kau. Tapi yang satunya mencium Orpa, mencium mamanya, mertuanya. Ya, mama mertua. Baiklah kita pulang kampung, saya akan pulang ke kampung. Berpisah. Tapi Ruth dia tidak bisa melupakan kasih daripada suaminya, melambangkan kasih Tuhan. Kemana kau pergi, disitulah aku berada juga. Amin. Akhirnya Ruth berjumpa Boaz, pengganti suaminya, artinya penebus, itulah juru selamat. Halo? Sudah kau harus memiliki kerinduan pada Tuhan. Jangan sampai hilang. Saya ingin menangis. Tadi ada yang rindu katanya mau jumpa Tuhan. Saya sebetulnya sudah mau menangis. Oh, ini merindukan Tuhan. Ada juga. Sudah aku merindukan Tuhan enggak ada dari jauh malah kota sana itu nggak salah memang, firman Tuhan ini pas merindukan. Ini di Efesus dia aktif, dia rajin, dia kerja keras, tapi tanpa cinta, hanya rutinitas, hanya memenuhi program. Saudaraku datang ke gereja, temukan Tuhan, temukan kerinduan akan Tuhan. Tuhan datang. Satu kekurangan di Efesus telah meninggalkan kasih. Maka engkau telah jatuh amat dalam. Artinya amat dalam ini dahulu dia
mempunyai kesetiaan kepada Tuhan. Waktumu adalah waktuku, harimu hariku. Di mana engkau ada, aku ingin bertemu. Ada ayat mengatakan, air tidak dapat memisahkan dari kasihmu selama dengan selalu. Maka ada orang mengatakan, biar laut pun aku seberangi, gunung akan kudaki. Amin. Untuk berjumpa dengan kekasih. Maka di sekolah kita, biar gunung-gunung kan kudaki, nyatakan Tuhan akan janji. Saudara Tuhan, ini ya. Jadi kita merindukan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan suka dirindukan. Siapa yang mencari aku, dia akan kuberikan menemukan aku. Amin. Itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah punya kerinduan. Banyak orang sudah temukan suatu kasihmu yang sudah hilang. Mungkin kalau ada hanya tinggal rutinitas, kita kasih Tuhan yang mengikat kita. Maka dikatakan bagaimana caranya? Bertobatlah. Jadi orang yang meninggalkan sekolah sudah jatuh amat dalam karena dia sudah meninggalkan kesetiaan. Kadang-kadang halu, kadang-kadang ditiadakan. Udah sana lu jalan sendiri lu orang Jakarta, lu jalan sendiri sana lu. Buat tidak cinta lagi sama lu. Lu, kamu aku. Lu bang, kan dulu gak gitu janjinya bang. Bagaimana? Sehidup semati toh bang. Abang hidup, saya hidup. Abang mati, aku ikut mati. Sehidup semati. Sekarang abang begitu. Bagaimana? Gue hidup, lu mati aja. Gue mau kawin lagi. Gitu saudara. Ngeri ya. Kalau orang sudah meniadakan kasihnya yang pulang. Tapi kalau orang punya kasih, dia tunggu kekasihnya. Kapan dia pulang? Amin. Seperti si bungsu dengan bapaknya mengasihi. Kapan si bungsu pulang? Ketika si bungsu pulang, papanya bukan adem ayam, papanya buat pesta besar. Anakku ini sebetulnya sudah mati, hidup kembali. Amin. Orang yang menemukan Tuhan menemukan kehidupan. Halo. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya pun juga rindu kasih ini jangan pergi. Saya bersyukur juga pada Tuhan dari istri saya jangan besar sini ya. Istri saya itu setia. Amin. Pernah saya tinggal 10 tahun. Saya memang hari Minggu di sini, hari Jumat di sini. Tapi Minggu malam saya pergi di Jakarta. Baru nggak tahu. Tapi terus dia berdoa supaya saya dipulihkan. Tiba-tiba dia ambil doa puasa dengan temannya, doa rantai. Dia jam 3 pagi. Tiba-tiba apa lagi? Suara Tuhan. Kamu dulu rajin belajar, kenapa sekarang kamu tidak rajin? Saya pada hari itu langsung saya baca buku teologi ya. 3 hari selesai. Terus saya baca itu sampai hari ini. Lalu saya ingin selama ini baru kita jujur, dia punya cermin itu jarang dibersihin. Cermin pengantin tahu toh. Saya pengen menyenangkan dia, saya mau bereskan. Dia punya cermin harusnya dia yang bereskan, saya bereskan. Saya tuh dapat berkat di situ. Ini merupakan double blessing kasih Tuhan. Menurut saya kasih Tuhan menyatakan, aku pun mengasihi orang yang mengasihi. Amin. Saya menemukan amplop bekas. Saya pegang ini kok tebel ya satu ini ya. Amplop apa ini? Kalau kertas nggak begini, saya buka uang 50.000. Rupanya tahun 2012 yang lalu, sebenarnya berapa hari yang lalu saya mau beli anggur, nggak jadi karena uang saya nggak cukup. Akhirnya nemu amplop itu, udah sekarang beli anggur bagi 2. Bagi 2 selalu saya selalu 450.000, 50-an, ini memang beneran nggak ini? Tahun 2012, apa masih laku? Saya lihat, oh masih laku. Gambar Sudirman, ya kan, yang biru-biru itu. Rupanya dulu ada pembicara, dia merasa bersalah, dia datang terlambat. Saya kasih uang pembicara itu kan, akhirnya udah kita terima, tak kasihkan situ.
Ya, jadi diterima, udah ya ambil dia kan, diberkatkan lagi ke kita. Saya masukkan ke kresek. Nah itulah uang itu. 2012 pembicaranya Pak Ibu kenal ya, Pak Yapet Montaliri dari Muntilan ya. Ya, saya bilang Tuhan kau begitu baik ya. Pas kita kadang-kadang kita kepengen apa yang tidak pernah dilihat mata dia tadi timbul di hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Caranya saudaraku, bertobatlah. Ya kan, karena kalau saudaraku lihat, kalau waduh sekarang suamiku kok tidak lagi peduli dengan cintanya, yang meniadakan cintanya, anak-anak di dalam pelajaran pernikahan, salah satu tanda suami istri, tanda yang kelima, suami yang setia kepada rumah tangga itu komitmen dengan anak-anaknya, komitmen dengan family komitmen dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Makanya saya juga bersyukur komitmen saya. Ya dulu seringkali saya tinggal, bayangkan hari begini saya bawa persembahannya, saya nggak tahu dia makan apa, saya egois. Tapi sekarang saya tidak, saya balikkan lagi. Sekarang saya peduli mengasihi. Amin. Ya. Beri yang terbaik. Kalau kita sekarang bertobatlah, artinya berbalik. Lalu lakukan lagi yang semula kita pernah lakukan. Temukan lagi tanda-tanda cinta. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan beri diri menemukan, kita temukan Dia, kita akan temukan pertolongan berkatnya. Kehadirannya, the presence of Jesus, the grace of Jesus, anugerahnya, kasihnya, kebaikannya itu akan kembali, saudaraku. Amin. Ini saya menemukan berkatnya, the grace of Jesus. Mestinya itu tadi kalau Tuhan nggak cerita sama saya itu berkatnya pemulung. Pasti sama pemulung dilihat-lihatkan, ada berkatnya. Sudah saya karungi, ya mau dibuang di pemulung. Tapi Tuhan bilang ada berkat buat kamu. Amin. Halo. Amin. Saya bisa tergeligan Tuhan ketika aku mentaati firman-Mu. Benar firman Tuhan, siapa memperhatikan perintah, dia akan menerima balasan dari Tuhan. Perbuatlah untuk manusia seperti untuk Tuhan, sebab Dialah akan memberi balasan, memberi upah kepadamu. Amin. Saudara Tuhan, kita temukan lagi, kita merenungkan, kita harus ingin berbuat yang lebih baik, ya, berbuat yang lebih baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi. Kita kurang mengasihi, the presence and the grace of Jesus is less. Perlakuan Tuhan juga kurang pada saudara. Halo? Makanya Daud yang tahu kasihnya Tuhan, hai anakku selalu kenal Tuhan Allahmu. Kalau engkau menerima dia, dia akan menerima engkau. Kalau engkau menolak dia, dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Halo? Salomo pun akhirnya menyesal. Dia akhirnya pernah hatinya dipikat oleh Isabel dengan selir-selirnya. Dia jauh dari Tuhan, pada akhirnya dia sadar akan nasihat orang tuanya. Yang terpenting adalah melakukan mentaati firman, itu yang utama, perintah yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan kita bagi berdiri. Agak panjang sedikit ini tidak apa-apa ya, di Tuhan. Masih jam 11 kurang 17 menit, masih cukup di dulu. Saya nyanyikan lagu hangatkanlah hati kami ya Tuhan. Lebih tinggi dari gunung ya Pak, boleh tinggi dari naik lagi dulu. Tadi aku punya pertanyaan. Oh, bisa nggak bisa?
Demikian seperti lagu ini, begitu luasnya kasih Tuhan. Sedalam lautan, setinggi langit, tapi dia mengenal kasih itu. Dia mengenal orang-orang yang mengasihi dia. Saudaraku, setelah dengar firman Tuhan, temukan kembali kasih yang mula-mula. Lalu ada kasih yang mula-mula, terus bina, pertahankan kasih itu menjadi lebih baik lagi. Saudaraku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Banyak orang ke gereja saudara tidak merasakan apa-apa lagi. Tetapi itu adalah pengiringan yang salah. Seperti jemaat di Efesus, aku mencela, aku telah meninggalkan. Artinya tanpa kasih dia mengiringi Tuhan. Tapi kita yang benar harus menemukan kasih itu kembali, supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Bahkan mungkin walaupun tidak ada harapan, kita bisa terus bertahan karena kasih itulah yang membawa kita menuju kepada Tuhan. Tetap setia. Sadrak Meshach Abednego satu contoh. Kalau Tuhanku yang kusembah tidak dapat menolong aku pun tidak akan menyembah kepada patung buatan Tuhanku. Salah satu penghambat ataupun yang membuat padam kasih itu ada hal-hal yang membuat jauh daripada Tuhan. Mungkin cinta atau kesibukan akan hal duniawi. Mungkin juga ada pengaruh-pengaruh yang membuat orang lupa akan kasih Tuhan. Kelalaian akhirnya terjadi, lalu jauh dari Tuhan. Temukan kembali. Banyak umat Tuhan ke gereja, saya lihat sudah kehilangan gairah lagi. Tetapi saya bersyukur melihat gereja yang mula-mula minggu yang lalu saya menemukan kasih Tuhan luar biasa. Kami pun rindu di tempat ini dipulihkan kasih Tuhan. Mari kita, walaupun mungkin tidak sebanyak di gedung-gedung yang gereja besar, tetapi kalau ada kasih Tuhan, silakan Tuhan, kita akan tetap bersuka cita karena Tuhan. Kita mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan bukan karena ekstern, karena gedung gereja ataupun banyaknya orang, karena bagaimana kualitas kasih saudara kita. Angkatkanlah si kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus, kasih-Mu adalah segala-galanya.
menaruhkan firman-Mu Tuhan, menaruhkan kasih-Mu Tuhan di atas segala-galanya daripada kehidupan ini, daripada kepentingan pribadi, kepuasan daging semata. Tapi biarlah kasih-Mu saja Tuhan yang boleh senantiasa memenuhi dalam seluruh bencana hidup ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, Kau adakan perbedaan antara orang-orang yang bersungguh hati di dalam Engkau, dengan rela, dengan tulus dia dapat, dengan mereka yang rutinitas. Biarlah yang rutinitas akan dicelikkan mata rohaninya, untuk mereka boleh mengingat akan kasih, untuk mereka boleh kembali bertindak di dalam imannya kepada-Mu Tuhan. Karena dunia sedang mengalami Tuhan kehancuran. Dunia sudah Tuhan masuk di dalam kehancuran. Tidak ada satu perkara yang memuaskan dari dunia ini. Tidak ada sesuatu yang baik dari dunia ini. Semuanya hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau sumber jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Engkau Tuhan yang berlimpah kasih-Nya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur kepada-Mu buat pagi hari ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan. Pakai mereka lebih hari lebih indah di pemandangan. Lawati mereka yang tidak sempat hadir Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah kuasa bilur Yesus nyata menjamah mereka. Menjamah anak Yosua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan senang tangan kuasa-Mu ya Bapa. Beri hati yang lebih lagi di dalam Engkau. Sebentar kami akan membawa korban persembahan. Biar Engkau kuduskan setiap rupiah yang boleh kami persembahkan. Guna kelangsungan daripada pekerjaan-Mu ya Bapa. Silah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rasakan. Haleluya. Firman Tuhan yang indah boleh mengingatkan kepada setiap kita bagaimana di dalam kita melayani Tuhan, bagaimana di dalam kita berbuat bakti kepada Tuhan. Biarlah kita lebih lagi di dalam mengasihakan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kita sama-sama membawa korban persembahan dari pekerjaan Tuhan. Kita anggap yang Allah itu baik, sungguh baik bagi kita.
saldo tertanggal 28 Oktober itu sudah min 498.000 dan ada persembahan dari keluarga Bapak Ibu Marpaung 2 juta dari Ibu Marpaung ya. Kemudian pembelanjaan tanggal 31 semen putih plus cat untuk Krisplan ya, cat yang baik, waterproof, deluxe. Itu water seal 354.000. Kemudian tanggal 2 November pasir, semen dan lain-lain ya 421.000, dan juga ada pembelian amplas dan lain-lain 154.000. Tukang per tanggal 4 itu 1.300.000, semen tukang 300. Jadi pengeluarannya itu ada 2.529.000 dan ada saldo min 1.027.400 ya. Kita berdoa supaya setiap proposal yang di tangan baik hamba-hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, mereka Tuhan beri beban dan apa mereka ingat akan janjinya. Saya mau hubungin mereka, saya tidak enak ya. Jadi melalui doa saja ya di Tuhan. Dan juga satu berita yang baik dan indah, kemarin saya telepon sama teman saya yang duduk sebagai biro diakonia. Bapak Gembala sudah mengirim proposal ya, permohonan dana dari organisasi itu sudah berapa tahunnya, berapa bulan yang lalu, sejak kita bangun bulan Mei, dan belum ditanggapi. Saya mau calling nggak enak. Sempat saya juga tanya sih, dia tunggu tante karena terlalu banyak yang membutuhkan. Nah, kemudian tidak tahunya kemarin sore handphone saya yang lama ya, handphone yang dipakai sama Bapak Gembala berdering. Setelah dilihat teman saya, Bapak Gembala, ada apa ini? Kok Pak Jimmy telepon? Lalu melalui handphone saya hubungi lagi. Lalu dia tanya, Sesindra gimana? Masih pembangunannya masih berjalan? Masih. Lalu dijelaskan. Oh ya sudah gini, karena kelihatannya dulu waktu pengajuan proposal itu melalui ketua wilayah ada poin yang tujuan kepala suratnya itu ditujukan untuk pembangunan, tapi kita kan renovasi. Jadi mesti ada perubahan sedikit. Lalu disampaikan memang ada kendala dalam organisasi ini ya. Dan puji Tuhan kemarin dia infokan ya udah diperbaharui lagi proposalnya dan kami akan secepatnya untuk mentransfer ya. Hanya dengan doa ya. Saya mau calling lagi dengan yang lain, saya merasa masih tidak enak juga ya. Di nama Tuhan. Dan untuk jadwal ini untuk saya kemarin sempat juga saya rekap, pengeluaran itu sudah 92.174.400 rupiah, sedangkan pemasukan 91.147.000. Luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mencukupi. Ya. Nah, untuk jadwal kegiatan ibadah kita hari Rabu, nanti persekutuan rumah tangga di rumah keluarga Bapak Ibu Sihaloho, ujian Samuel. Hari Jumat doa, ya, doa nanti yang bertugas Ibu Sihite. Kemudian hari Minggu kembali kita adakan ibadah raya, song leader Ibu Marta Simanjuntak, singernya Saudara Francis dan Nadia.
Drum Bapak Yohanes, LCD John, pelayan perjamuan kudus Bapak Ibu dan Bapak Sihite, kolektan Saudari Eka. Di nama Tuhan. Nah, untuk Natal kita belum tentukan semuanya. Jadi saya mohon jangan pulang dulu nanti jemaat ya, supaya kita bicarakan untuk rencana Natal ini. Puji Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan, tapi kita akan sama-sama akhiri kami berdoa. Terima Kasih Tuhan, kasih serta dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk setiap hari Tuhan adakan syukur bagiku. terima kasih Bapa di dalam surga. Di akhir ibadah kami mengucap syukur pada Tuhan sudah memberkati setiap kehadiran kami dalam puji-pujian kesaksian lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menteraikan dalam setiap hati kami Tuhan, biarlah kami kembali kepada kasih-Mu yang ulang-ulang. Kami rindu Tuhan dipulihkan kembali Tuhan. Pulihkan umat-Mu, pulihkan setiap hati Tuhan, supaya kami ada kerinduan senantiasa, ada persekutuan hari-hari dengan Engkau Tuhan. Di sana kami akan dipulihkan kembali, merasakan kasih-Mu, makan anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga, buat umat yang tidak dapat hadir, Tuhan pilih dan memberikan kerinduan kembali datang Pak Tuhan. Kami berdoa buat Saudara Julius Pangaribuan Tuhan yang terbaik sakit di rumah sakit Tugu, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus, datangkan pemulihan kembali ya Tuhan. Juga berkati orang tua mereka, kami serahkan umat-Mu yang sakit Tuhan. Berikan kesehatan, Engkau sumber pertolongan bagi kami. Jangan ada pergumulan, setiap pulang dengan membawa pertolongan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap pengorbanan kami umat-umat-Mu balas berlipat ganda, mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan buka tiga langit, curahkan berkat tiga berkelimpahan. Itulah janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahkan pembangunan rumah Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menyediakan tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan, biarkan terselesaikan di akhir tahun ini. Kami boleh menikmati dan ibadah raya kami, boleh bersuka cita dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan meninggalkan tempat ini. Pulanglah sudah kasih Tuhan ke rumah masing-masing. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dan sejahtera dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat dan seterusnya sampai merata Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapa,